Film ini terlihat seorang wanita yang sedang ketiduran saat dalam perjalanan menemui kekasihnya dengan naik sebuah bus. Wanita itu bernama Seonmi. Saat Seonmi terbangun, dia mulai menyadari jika tujuannya sudah terlewati. Kemudian, Seonmi langsung meminta kepada sang supir untuk menghentikan busnya dan dia pun juga segera bergegas turun dari dalam bus tersebut. Di samping itu, ternyata kekasih Seonmi sudah menunggu lama kedatangannya di sebuah restoran. Dan tiba-tiba saja, Seonmi pun datang menemuinya. Seonmi juga tidak lupa meminta maaf kepada kekasihnya tersebut karena sudah menunggu lama. Saat itu, Seonmi terlihat sangat bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan kekasihnya. Tetapi tak disangka, saat itu kekasihnya malah memutuskan hubungan mereka. 선미야, 나 할 말 있어. 말해. 헤어지자. Karena hal itu, Seonmi pun menjadi kesal dan dia juga langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bekerja di sebuah tempat wisata akuarium. Pria itu bernama Lee Sang-woo. Di sana, Lee Sang-woo menjabat sebagai ketua akuarium tersebut. Selain itu, Lee Sang-woo juga adalah seorang atlet berenang. Tugasnya di tempat itu adalah menjaga akuarium dan juga merawat ikan-ikan yang ada di sana. Setelah Lee Sang-woo selesai bekerja, dia pergi ke sebuah danau untuk makan mie instan. Dan saat itu, dia mendengar suara musik yang diputar oleh Seonmi yang ternyata dia juga berada di danau tersebut. Lee Sang-woo mulai memperhatikan Seonmi yang terlihat sedang bersedih. Dan tiba-tiba saja, Seonmi juga melihat Lee Sang-woo dan karena hal tersebut, Seonmi menjadi marah karena dia mencuri-curi pandangnya. Tetapi saat itu Lee Sang-woo malah beralasan jika dia hanya memperhatikan suara dari kotak musik tersebut. Karena Lee Sang-woo tahu jika kotak musik itu telah rusak. Seonmi hanya terlihat diam saja dan dia juga langsung pergi meninggalkannya. Saat itu, Seonmi mulai berjalan mendekati bibir danau. Di samping itu, Lee Sang-woo melihat sebuah botol soju di tempat duduk Seonmi tadi. Yang berarti saat itu Seonmi sedang mabuk. Di sana, Seonmi juga mulai teringat dengan ayahnya. Dan diketahui jika ayah dari Seonmi telah meninggal. Saat Seonmi teringat dengan ayahnya tersebut, dia mulai mengungkapkan perasaannya jika sebenarnya dia sangat takut untuk melewati hari esok. 내일이 오는 게 너무 무서워. Seonmi pun sangat terlihat sedih saat itu. Kemudian saat dia akan pergi meninggalkan bibir danau itu, tiba-tiba saja dirinya menjadi pusing dan dia juga hampir saja terjatuh. Tetapi untungnya, Lee Sang-woo langsung datang untuk menolongnya. Saat itu ia juga memeluk tubuhnya. Karena hal tersebut, Seonmi menjadi merasa risih dan dia malah mendorong tubuh Lee Sang-woo hingga jatuh ke dalam danau. Melihat Lee Sang-woo yang jatuh tersebut, Seonmi tidak menolongnya dan dia malah langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, terlihat Seonmi mulai kembali bekerja. Pekerjaan Seonmi adalah sebagai pembuat parfum. Saat itu, salah satu temannya yang berada di sana menanyakan tentang hubungan Seonmi dengan kekasihnya. Lalu Seonmi pun mulai memberitahunya jika saat ini hubungannya telah berakhir. Kemudian setelah selesai bekerja, terlihat Seonmi yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter tersebut bernama Dr. Ko. Di sini mulai diketahui jika Seonmi memiliki sebuah penyakit. Saat itu sang dokter telah memeriksa penyakit Seonmi tersebut dan sang dokter juga mengatakan jika hasil tesnya hari ini cukup lumayan bagus. Sang dokter juga menyarankan agar Seonmi meminum obatnya dengan teratur. Mendengar hasil tesnya cukup bagus, Seonmi menjadi senang. Dan sebelum dia pergi, dia juga sempat memberikan sebuah hadiah kepada sang dokter berupa sebuah bunga dalam vas. Saat Seonmi keluar dari ruangan tersebut, dia melihat seorang anak yang sedang makan es krim sambil ditemani oleh ayahnya. Karena hal itu, Seonmi menjadi teringat kembali dengan ayahnya. Dan saat itu, dia juga mulai menyadari jika kotak musik pemberian ayahnya telah hilang. Di sisi lain, terlihat Lee Sang-woo yang sedang berlatih berenang. Dan saat dia akan beristirahat, tiba-tiba saja Lee Sang-woo dipanggil oleh pelatih renangnya untuk melakukan latihan renangnya kembali. 50짜리 20개 더 하라고. Pelatih renang itu bernama Nam Ko-ji. Kemudian saat ia akan pulang, Nam Ko-ji kembali memanggilnya untuk mengajaknya mengobrol. Saat itu, Nam Ko-ji mulai memintanya untuk berhenti menjadi atlet renang karena pekerjaan Lee Sang-woo saat ini sudah sangat cukup untuk membiayai kehidupannya. Dan dia juga meminta kepada Lee Sang-woo untuk segera menikah. Tetapi Lee Sang-woo menolaknya karena dia sudah nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Kemudian, ia langsung berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, dia berniat akan mengembalikan kotak musik milik Seonmi tersebut. Ternyata kotak musik itu dirawat oleh Lee Sang-woo saat Seonmi meninggalkannya di danau kemarin. Saat itu ia sempat kebingungan akan mengembalikan kotak musik itu.
Tetapi untungnya, di balik kotak musik tersebut terdapat sebuah alamat dan nama pemiliknya. Melihat alamat tersebut, Lee Sang-woo pun langsung menuju ke sana. Alamat itu membawanya ke sebuah lab pembuatan parfum. Dan karena hari sudah malam, lab tersebut juga terlihat sangat sepi sekali. Lee Sang-woo pun mencoba melihat ke dalam lab tersebut dan berharap jika di dalam lab itu masih ada orang. Tetapi saat ia mulai melihat dari luar jendela, tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Seonmi yang muncul di hadapannya. 아무도 없죠. Saat itu Seonmi tidak mengenalinya. Dan di sini Lee Sang-woo langsung mengingatkannya jika mereka pernah bertemu di sebuah danau. Mendengar itu, Seonmi pun langsung mengingatnya. Kemudian, ia langsung mengembalikan kotak musik itu kepadanya. Dan dia juga langsung berpamitan kepada Seonmi untuk kembali pulang. Tetapi saat itu, Seonmi kembali memanggilnya dan menawarnya untuk makan. Lee Sang-woo pun tidak menolaknya. Walaupun saat itu, Seonmi hanya memberinya sebuah bubur kaleng karena di dalam lab itu tidak ada makanan lagi selain bubur kaleng tersebut. Dari sini, ia mulai berkenalan dengan Seonmi. Dan Seonmi pun juga mulai memberitahu tentang dirinya bahwa dia adalah seorang ahli parfum. Seonmi juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Lee Sang-woo karena telah mengembalikan kotak musiknya. Bagi Seonmi, kotak musik itu sangatlah berarti. Lalu tanpa sengaja, ia melihat tangan Seonmi yang sedikit agak memar. Saat itu Lee Sang-woo mengira jika Seonmi baru saja berkelahi. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Seonmi dan dia juga langsung mengatakan jika tubuhnya memang gampang sekali memar. Tanpa berkata-kata, Lee Sang-woo pun langsung pergi meninggalkannya untuk membeli sebuah obat. Dan saat ia kembali, dia langsung mengobati tangan Seonmi tersebut. Dan dari sinilah benih-benih cinta itu pun mulai tumbuh. Kemudian setelah itu Lee Sang-woo mengantarkan Seonmi untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum mereka berpisah, Seonmi meminta izin untuk memegang tangan Lee Sang-woo dan ketika Seonmi memegang tangannya, dia langsung mengatakan jika tangannya sangat mirip dengan tangan ayahnya. 손이 참 크고 투박하네요. 예전에 우리 아빠 손처럼. Seonmi pun terlihat sangat bahagia sekali saat itu. Lalu dia langsung berpamitan untuk kembali pulang dan dia juga berharap bisa bertemu lagi dengan Lee Sang-woo. Keesokan harinya, Seonmi melakukan perjalanan untuk pergi menemui bibinya. Saat itu, bibinya sangat senang sekali ketika Seonmi datang. Kemudian setelah itu, Seonmi juga tidak lupa untuk menjenguk teman masa kecilnya yang dirawat di rumah sakit. Temannya tersebut bernama Kim Wo-ho. Lalu mereka pun pergi keluar dari rumah sakit itu untuk ngobrol bersama. Di sini diketahui jika temannya tersebut mempunyai sebuah penyakit leukemia. Dan kondisinya saat ini semakin hari semakin memburuk. Mendengar hal itu, Seonmi pun sangat prihatin dan dia juga hanya bisa terdiam. 너랑 나랑도 참 인연이 깊다. 불수 이형성 증후군. Di hari berikutnya, terlihat Seonmi yang kembali mulai bekerja dan saat itu tiba-tiba saja temannya meminjamkan mobilnya kepada Seonmi. Dengan senang hati, Seonmi pun langsung menerimanya. Setelah selesai bekerja, Seonmi pun langsung bergegas pergi menemui Lee Sang-woo di tempat kerjanya menggunakan mobil tersebut. Tetapi saat berada di tempat kerja Lee Sang-woo, tanpa sengaja Seonmi malah membuat masalah di sana. Dan untungnya saat itu Lee Sang-woo memergokinya. Sebenarnya, ia juga sangat senang ketika Seonmi datang di tempat kerja tersebut. Lalu Seonmi pun mulai membantu Lee Sang-woo untuk menyiapkan makanan untuk hewan-hewan yang ada di akuarium tersebut. Saat itu Seonmi mulai bercerita tentang ayahnya dan dia juga mengatakan jika bau amis dari tangan Lee Sang-woo sama seperti bau tangan ayahnya. 그래서 손에서 비린내가 났구나. 나 손 맨날 빡빡 씻는데. 그쪽 손에서 우리 아버지 냄새 나는 거 알아요? Karena dulu ayah Seonmi sangat suka sekali memancing. Kemudian Seonmi juga mengatakan jika sebenarnya kotak musik itu adalah peninggalan dari ayahnya yang telah meninggal. 그날 상우 씨가 찾아준 오르골 있잖아요. 아버지 유품이에요. Tetapi kotak musik itu kini telah rusak. Mendengar hal itu, Lee Sang-woo langsung menyarankan kepada Seonmi untuk memperbaikinya karena barang itu sangatlah penting. Tetapi saat itu Seonmi mengatakan jika dia sudah berusaha untuk membawanya ke tukang servis. Tetapi semua tukang servis tersebut tidak ada yang bisa memperbaikinya. Lalu setelah mereka selesai mempersiapkan makanan tersebut, mereka pun langsung pergi ke kandang penguin untuk memberinya makan. Saat Seonmi sedang memberi makan para penguin tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya hampir terjatuh dan untungnya Lee Sang-woo dengan sigap langsung menahannya. Mereka pun menjadi bertatap-tatapan dan tiba-tiba saja ia juga langsung menciumnya. Mulai hari itu mereka kini resmi berpacaran. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Seonmi pun juga terlihat sangat bahagia sekali saat bersama dengan Lee Sang-woo.
Suatu ketika, Lee Sang-woo berkunjung ke rumah Hyunmi. Dan saat Hyunmi sedang berganti baju, tanpa sengaja Lee Sang-woo menemukan sebuah kartu berubat milik Hyunmi dan dia juga berniat akan menanyakannya kepada Hyunmi. Tetapi tak diduga, saat itu Hyunmi keluar dari kamarnya dengan hidung yang mengeluarkan darah. Seketika itu, Lee Sang-woo langsung memanggil ambulan dan dia juga langsung menggendong Hyunmi menuju ke mobil ambulan tersebut. Sesampainya Hyunmi di rumah sakit, dia kembali dirawat oleh dokter Ko. Saat itu, Lee Sang-woo datang menghampirinya dan dia juga langsung menanyakan kepada dokter tersebut tentang penyakit yang diderita Hyunmi. Awalnya, dokter tersebut tidak mau memberitahukan tentang penyakit itu kepada Lee Sang-woo karena dia bukan siapa-siapanya. Tetapi Lee Sang-woo terus memohon kepada dokter tersebut dan dia juga berkata jika dirinya sangat menyukai Hyunmi. Mendengar itu, akhirnya sang dokter pun mau memberitahu tentang penyakit yang diderita Hyunmi. Saat itu sang dokter mulai mengatakan jika Hyunmi memiliki penyakit leukemia, tetapi penyakitnya tersebut baru mencapai tahap awal. Sang dokter juga mengatakan jika dulu ayah Hyunmi memiliki penyakit yang sama. Sampai akhirnya ayah Hyunmi meninggal. Dokter tersebut juga mengatakan jika umur Hyunmi kini tidak panjang lagi 선미도 언제 그렇게 될는지 몰라. jika dia tidak segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Mendengar hal itu, Lee Sang-woo hanya bisa terdiam. Sedih ya guys. Beberapa hari berlalu, Hyunmi telah pulang dari rumah sakit dan saat dia akan masuk ke dalam rumahnya, ternyata saat itu kunci pintu rumahnya sudah diganti. Hyunmi pun sempat kebingungan dan dia pun juga mulai mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Ternyata Lee Sang-woo berada di dalam rumahnya tersebut. Saat itu Lee Sang-woo langsung menjelaskan jika pintu rumahnya sengaja dia ganti agar orang lain tidak bisa masuk sembarangan karena pintu rumah Hyunmi rusak dan dia juga tidak pernah mengunci pintunya. Sebelumnya, Lee Sang-woo juga tidak memberitahu Hyunmi terlebih dahulu. Melihat tingkah laku Lee Sang-woo yang seperti itu, Hyunmi menjadi sedikit kesal. Tapi sebenarnya ia sangat senang sekali karena Lee Sang-woo sangat memperhatikannya. Lalu mereka berdua pun kembali mengobrol. Di sini, Lee Sang-woo mulai bercerita jika dia sudah mengetahui tentang penyakit yang dideritanya. Dan saat itu dia juga berjanji kepada Hyunmi bahwa dia akan selalu berada di sampingnya. Entah seberapa parah penyakit yang diderita Hyunmi, Lee Sang-woo akan tetap setia mendampinginya. 얼마나 무시무시한 건지 나 들어도 잘 모르겠는데 그게 우리 사이에 걸림돌이 될 순 없어. Mendengar perkataan itu, Hyunmi pun menjadi terharu dan dia juga mulai meneteskan air matanya. Saat itu, Lee Sang-woo langsung menghapus air matanya dan dia juga kembali mencium Hyunmi. Keesokan harinya, Hyunmi menemui Lee Sang-woo untuk berlatih berenang dan di sana ia juga mulai mengobrol dengan Nam Ko-ji. Saat itu, Hyunmi melihat foto Nam Ko-ji bersama dengan istrinya dan Hyunmi pun juga mulai bertanya tentang istrinya tersebut. Di sini diketahui jika istri dari Nam Ko-ji adalah adik dari Lee Sang-woo, tetapi dia juga sudah lama meninggal karena penyakit leukemia. Mendengar itu, Hyunmi pun langsung meminta maaf dan dia juga menjadi terdiam. Saat mereka akan pulang ke rumah dengan menggunakan bis, terlihat Hyunmi menjadi bersedih dan saat itu Hyunmi juga mulai berjanji kepada Lee Sang-woo jika dia tidak akan jatuh sakit. Sebelum pulang ke rumah, mereka sempat mampir ke tempat kerja Lee Sang-woo. Ternyata di sana Lee Sang-woo sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk Hyunmi, yang dimana Lee Sang-woo terlihat mulai menyelam di dalam akuarium tersebut dan saat itulah Lee Sang-woo pun melamarnya. Hyunmi menjadi sangat senang sekali dan dia juga mau menerima lamaran tersebut. Di hari berikutnya, mereka pun datang ke rumah orang tua Lee Sang-woo untuk meminta restu. Tetapi ternyata kedua orang tua Lee Sang-woo tidak merestui pernikahan mereka karena mereka tidak mau mempunyai menantu yang penyakitan. Kedua orang tuanya juga masih trauma atas meninggalnya adik Lee Sang-woo yang memiliki penyakit yang sama seperti Hyunmi. Walaupun hubungan mereka tidak direstui, Lee Sang-woo pun tetap bersikeras untuk menikah dengan Hyunmi. 두 분 참 대단하세요. 이 사람 꽁꽁 얼어있는 거 뻔히 보이실 텐데 나 같은 따뜻한 물 한 잔이라도 갖다 주겠다. 식은 우리끼리 올리자. 상훈 너 이 자식! 그게 지금 부모한테 할 소리야! Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan pernikahannya. Dan saat itu, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Nam Ko-ji dan Dr. Ko. Kini mereka telah resmi menjadi sebuah keluarga. Lalu saat mereka sedang makan malam bersama, tiba-tiba saja Hyunmi mulai terserang flu. Tetapi Hyunmi malah menutupi hal tersebut dan dia mengatakan jika dirinya baik-baik saja. 감기 걸렸어? 살에 걸렸어. 살에.
사례는 무슨 어제 잘 때 보니까 계속 기침하는 것 같은데. Hingga malam harinya, saat Lee Sang-woo tertidur, dengan diam-diam, Hyun-mi mulai mengecek suhu tubuhnya dan ternyata suhu tubuhnya sangat tinggi. Keesokan harinya, Hyun-mi kembali ke rumah sakit untuk kembali mengecek penyakitnya. Di samping itu, ternyata Lee San-woo sedang mengikuti sebuah pertandingan berenang. Saat itu dia mulai mengkhawatirkan Hyun-mi karena di saat pertandingannya akan dimulai, Hyun-mi tidak terlihat datang. Dan saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Hyun-mi datang dan dia juga mulai melihat Lee Sang-woo bertanding. Saat itu Hyun-mi mulai mendoakan Lee Sang-woo agar dia memenangkan pertandingannya. Dan akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Lee Sang-woo. Hyun-mi pun menjadi sangat senang sekali dan saat itu Lee San-woo juga mulai melihat Hyun-mi yang berada di bangku penonton. Beberapa hari pun berlalu, kini penyakit yang diderita Hyun-mi mulai bertambah parah. Dan saat itu dia juga kembali mengunjungi Dr. Ko untuk memeriksakan penyakitnya. Di sini Dr. Ko langsung memvonisnya jika penyakit Hyun-mi sudah menjadi penyakit leukemia akut dan dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. 안타깝게 됐습니다. 검사 결과 환자께서는 현재 급성 골수성 백혈병으로 판별이 됩니다. Mendengar hal itu, Hyun-mi tetap tersenyum walaupun sebenarnya di hatinya sangatlah sedih. Kemudian terlihat Lee San-woo yang kembali pulang ke rumah. Dan saat itu dia mulai mencari keberadaan Hyun-mi karena di dalam rumah tersebut sangatlah sepi. Mengetahui Hyun-mi menghilang, Lee San-woo pun langsung pergi menemui Dr. Ko. Saat itu Dr. Ko tidak memberitahu keberadaan Hyun-mi karena Hyun-mi telah memutuskan untuk meninggalkan rumah tangganya dan di sini Dr. Ko juga meminta kepada Lee Sang-woo untuk menghargai keputusan Hyun-mi tersebut karena hal itu akan menjadi lebih baik baginya. Mendengar itu, Lee Sang-woo pun menjadi bersedih. Hari demi hari, Lee Sang-woo lalui tanpa Hyun-mi di sampingnya. Begitu juga dengan Hyun-mi yang sangat merasa kesepian tanpa ada Lee San-woo di sisinya. Kemudian suatu ketika, bibi Hyun-mi datang menemui Nam Ko-chi untuk memberitahu keadaan Hyun-mi. Tapi setelah itu, Nam Ko-chi juga langsung menghampiri Lee Sang-woo di tempat kerja dan dia juga mulai memberitahu keberadaan Hyun-mi. Dengan sangat tergesa-gesa, ia pun segera bergegas untuk menemuinya. Dan akhirnya ia berhasil bertemu dengan Hyun-mi. Keadaan Hyun-mi kini terlihat sangat tidak baik. Saat itu Lee Sang-woo langsung memaksa Hyun-mi agar mau berjanji tidak pergi meninggalkannya. Tetapi di sini Hyun-mi tetap menolaknya karena dia juga menyadari jika umurnya sudah tidak panjang lagi. Di sini Hyun-mi juga membuktikan kepada Hyun-mi jika dirinya benar-benar akan selalu berada di sisinya, entah bagaimanapun kondisi Hyun-mi saat ini. Lee San-woo pun kembali langsung memeluk Hyun-mi. Keesokan harinya, terlihat Lee Sang-woo mulai merawat Hyun-mi. Setiap hari, dirinya selalu menemani Hyun-mi ke rumah sakit. Suatu ketika, Hyun-mi mempunyai sebuah permintaan kepada Lee San-woo bahwa dirinya sangat ingin sekali melihat salju. Mendengar permintaan tersebut, Lee San-woo pun langsung mengajaknya di tempatnya bekerja. 눈 오는 거 보고 싶다. 겨울 다 지나가는데 눈 오는 거 한 번도 못 본 것 같아. 나가자. 어때? 눈 보러. Dan di sana, Lee San-woo langsung membuat akuarium tersebut menjadi salju. Melihat itu, Hyun-mi pun menjadi sangat bahagia. Lalu saat akan mereka pulang, tiba-tiba saja ia kembali pingsan dan Lee San-woo pun langsung membawanya kembali ke rumah sakit. Saat itu, Dr. Ko kembali menyarankan agar Hyun-mi segera melakukan transplantasi sumsum tulang belakang karena kondisinya semakin hari semakin memburuk. Singkat cerita, kini ayah Lee San-woo mulai peduli dengan Hyun-mi. Dan sang ayah juga tahu jika saat ini Lee San-woo sedang mencari donor sumsum tulang belakang. Kemudian, sang ayah memberikan selembar kertas kepada Lee San-woo dan berkata jika itu adalah informasi dari yayasan sosial yang membantu donor sumsum tulang belakang dari Jepang. Ia pun langsung berterima kasih kepada ayahnya. Kemudian, Lee Sang-woo dan Hyun-mi pun langsung pergi ke Jepang. Dan saat berada di sana, mereka dijemput oleh rekan ayahnya yang bekerja di Jepang. Mereka pun lalu diantar menuju ke yayasan donor tersebut dan sesampainya di sana, Lee San-woo diajak untuk bertemu dengan seorang wanita yang nantinya akan menjadi pendonor sumsum tulang belakangnya untuk Hyun-mi. Sebagai tanda terima kasih, Lee San-woo juga memberikan sebuah bunga yang berada di dalam vas kepada wanita tersebut. Dan Lee Sang-woo juga berkata jika bunga dalam vas tersebut adalah buatan dari Hyun-mi. Setelah selesai mengurus donor sumsum tulang belakang tersebut, Lee Sang-woo dan rekan ayahnya itu juga mendatangi sebuah tempat untuk memperbaiki kotak musik milik Hyun-mi.
Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Saat itu kakek tersebut bisa memperbaikinya, tetapi dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa memperbaiki kotak musik tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat Cheonmi yang akan bersiap untuk operasi sumsum tulang belakang. Sebelum operasi itu dimulai, dia memberikan hadiah kepada Lee Sang-woo berupa sebuah parfum yang dimana parfum tersebut memiliki aroma seperti lautan bersalju. Kemudian, Cheonmi juga meminta hadiah kepada Lee San-woo, tetapi saat itu ia mengatakan jika dia tidak akan memberikan hadiahnya setelah Cheonmi selesai melakukan operasi. 준비되기마시다가? 잠깐만요. 잠깐이면 됩니다. 이식 잘 받을 자신 있지? 응. Singkat cerita, kini operasi tersebut telah berhasil dilakukan. Dan saat itu, Lee San-woo juga langsung bergegas untuk mengambil hadiah yang sudah dia janjikan kepada Cheonmi. Hadiah tersebut telah ia siapkan sebelum Cheonmi terbangun dari tidurnya. Saat itu, kotak musiknya sudah selesai diperbaiki. Lee San-woo pun juga langsung berterima kasih kepada kakek tersebut karena telah memperbaiki kotak musiknya. Dan saat dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Lee Sang-woo kembali mengalami sebuah kecelakaan. Dengan sangat berat hati, rekan ayah Lee Sang-woo juga memberitahukan hal tersebut kepada Cheonmi. Dan ternyata, kecelakaan tersebut membuat Lee Sang-woo pergi untuk selama-lamanya. Cheonmi menjadi sangat sedih karena Lee Sang-woo telah meninggalkannya. 1 tahun berlalu, terlihat Cheonmi yang kembali membuka kotak musiknya, dan saat itu dia menemukan sebuah surat yang pernah ditulis oleh Lee San-woo. Di dalam surat itu, Lee San-woo mengatakan jika dirinya sangat takut kehilangan Cheonmi, dan dia juga tidak mau jika harus berpisah dengan Cheonmi. Cheonmi yang membaca surat tersebut pun kembali menjadi menangis, dan film sedih ini pun tamat.